Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa ayyadana bimawathiqil iman wa ja'alana ummata khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, terutama segenap pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa kami hormati dan kami muliakan. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan mengakui segala kebaikan dan nikmat adalah karunia Allah, dan juga menggunakan nikmat-nikmat itu untuk ketaatan kepadanya. Kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dimudahkan untuk mengikuti suri tauladannya dan mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah sampai di ayat 87. Nanti kalau waktunya memadai kita lanjutkan 88 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji ayat yang baru, perlu kita membaca dulu atau mempelajari dulu korelasi atau hubungan antara ayat yang akan kita pelajari dengan ayat yang sebelumnya telah kita bahas. La tazalul ayatu tatahaddatsu an Bani Israil. Ayat-ayat yang akan kita pelajari, la tazalu niku artinipun masih juga. Masih juga napa? Tatahaddatsu. Tatahaddats itu berbicara. Nah, tentu bukan ayatnya yang berbicara, tapi Allah berfirman lalu kita baca dan kita pelajari. Tatahaddats juga bisa diartikan membahas atau membicarakan an Bani Israil, tentang Bani Israil. Dulu di awal mula pembahasan surat Al-Baqarah sudah kita fahami kenapa pembahasan Bani Israil ini panjang sekali di surat Al-Baqarah. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar umat muslim mengetahui napa niku wataknya Bani Israil. Watak itu ya sulit dirubah. Watak itu sulit dirubah. Maka dibuka, disingkap oleh Allah watak orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi. Kenapa itu diperlukan? Karena saat itu Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah, baru saja memiliki wilayah, yaitu Madinah. Kalau di Mekah tidak memiliki wilayah. Mereka sebagai orang yang ditindas, orang yang diusir, orang yang dianiaya. Di Madinah Nabi kita memimpin. Nah, ini kan syarat membangun suatu negeri atau negara, harus ada wilayah, ada rakyatnya, ada peraturan. Nah, ini ada semua di Madinah. Nah, untuk agar pembangunan negeri Islam diawali di Madinah itu kuat, kokoh, harus paham orang-orang yang ada di sana, yang sudah lebih dulu tinggal di sana, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi banyak yang tinggal di Madinah dan sekitarnya. Maka dibuka semua oleh Allah di surat Al-Baqarah ini, orang Yahudi itu begini dan begini, punya kebiasaan begini-begini. Tidak hanya mereka yang hidup di sekitarmu sekarang wahai Muhammad, tapi ket biyen, sejak nenek moyang mereka. Jadi ini ayat
masih juga membahas tentang Bani Israil, agar kita juga paham sifat-sifat mereka, agar waspada dan juga agar kita tidak meniru. Nah, yang parah nanti jangan-jangan sifat orangnya muslim tapi sifatnya Yahudi. Nah, ini kita perlu mencari tahu sifat apa lagi yang akan disebut oleh Allah di ayat 87 ini. Wa fi hadhil ayatil karimati tadhkirun lahum bidarbin minan ni'ami allati amaddahumullahu biha thumma qabaluha bil kufri wal ijram. Dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, tadhkirun lahum, yaitu ada pesan atau peringatan bagi mereka atau peringatan tentang mereka. Bidarbin minan ni'am, yaitu beberapa contoh atau beberapa macam minan ni'am. Ni'am itu jamak dari ni'mat. Nikmat-nikmat Allah yang amaddahumullahu biha, yang diberikan, dijulurkan, dianugerahkan oleh Allah pada mereka. Tsumma qabaluha bil kufri wal ijram. Akan tetapi mereka qabala yuqabilu itu membalas. Kalau kita diberi, kita membalasnya dengan apa? Kita diberi orang, kita membalasnya dengan kebaikan apa? Matur nuwun. Kan? Terus kita nurut, taat, dan dikasih orang tua kita selama ini dari kecil, dari dalam kandungan, diberi sampai akhirnya kita bisa mandiri. Kok sampai durhaka? Nah, itu berarti membalasnya dengan keburukan. Itulah orang-orang Yahudi. Diberi Allah kenikmatan, tapi mereka membalasnya, meresponnya bil kufri, dengan kekufuran, wal ijrami, dengan berbuat dosa, kemaksiatan. Niku. Ka'adatihim, ini sudah adat mereka. Ka'adatihim, adat niku bahasa Arab apa itu? Kebiasaan. Ka'adatihim, memang sudah watak mereka, memang sudah kebiasaan mereka fi muqabalatil ihsani bil isaah. Mereka itu punya kebiasaan, punya watak balas kebaikan dengan keburukan. Wan ni'mah bil kufrani wal juhudi, dan balas kenikmatan itu dengan kufur, wal juhud, dan ingkar. Nah, sebelum kita masuk ayat, dari korelasi ini saja bisa kita ambil banyak pelajaran. Jangan sampai kita ini membalas kebaikan dengan keburukan. Kalau bisa kebalikannya. Napa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Karena kalau membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa niku bagus, tapi nggih wajar, ngoten lho. Tetangga baik dengan kita, kita balas baik dengan kepadanya. Wajar. Tapi kalau tetangga buruk kepada kita, lalu kita baik kepadanya, itu istimewa. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki mumpung kita diberi usia oleh Allah, belum masuk Ramadan, ada baiknya kita ini bertaubat. Bertaubat niku napa? Nggih, balik ke jalan yang benar. Balik kepada jalan yang lurus. Di antara jalan yang tidak benar itu adalah musuhan. Entah antara keluarga, mboten wawuh, masih ada dendam, permusuhan, tetangga, teman kerja, teman lama. Mumpung kita ini mau menyambut bulan suci Ramadan, itu dianjurkan untuk bertaubat, membersihkan diri, mensucikan jiwa, karena bulan yang akan kita hadapi ini bulan suci, ya kan? Kalau kita mau dosa-dosa diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, kan puasa, qiyamul lail, sedekah, memberi buka puasa, itu sumber pahala dan sebab dihapuskannya dosa. Tapi kalau kita masih ada dosa hak Adam, dosa sesama manusia yang belum tuntas, ya belum sempurna. Di antaranya adalah niku hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang terputus, hubungan-hubungan yang tidak baik diperbaiki, disambung kembali, di nopo pun sampai mlebet Ramadan niku tasih enten
permusuhan di antara kita. Niku naudzubillahi min dzalik. Niku nggih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu tadi sedikit pembukaan dan korelasi antara ayat-ayat sebelumnya dan ayat yang kita pelajari, bahwa orang Yahudi niku memang punya watak balas kebaikan dengan keburukan. Diapii niku malah ngelei, ngaten lho bahasa mudahnya. Maka Rasulullah SAW mencontohkan lek dielei wong balasan apik niku. Abot memang tapi pahalanya surga. Wasilul arham, menyambung silaturahim niku surga. Nggih, falyasil rahimah. Hendaklah dia menyambung silaturahim, berbuat baik berarti ngaten. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kita terjemahkan dulu, nanti baru kita baca sedikit demi sedikit napa niku tafsirnya. Walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa itu al-kitabah, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami datangkan setelahnya itu para rasul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, mukjizat-mukjizat, keterangan-keterangan, bisa diartikan juga kitab Injil. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kokohkan ia dengan Ruh Qudus. Napa Ruhil Qudus niku? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku punya nama lain Ruhil Qudus atau Ruh. Nanti kita bahas di tafsirnya nggih. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap kali datang kepadamu seorang rasul yang tidak cocok dengan keinginanmu, mboten cocok kali karepe umat ini nggih. La tahwa anfusukum istakbartum, kamu sombong enggan mengikutinya, maka fariqan kadzabtum, sebagian dari rasul itu engkau dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian dari rasul itu engkau bunuh. Nah, ini berarti kan kita sebelum bahas tafsirnya, di awal-awal ayat ini disebutkan nikmat-nikmat Allah. Napa nikmat-nikmat Allah yang disebut tadi? Adanya nabi dan rasul. Nabi dan rasulnya dikuatkan dengan kitab-kitab suci dari Allah. Itu kan nikmat besar dari Allah. Kemudian keburukan mereka terhadap nikmat besar ini adalah apa? Kalau ada yang enggak cocok dengan hawa nafsu mereka, bima la tahwa, hawa yahwa, itu dari kalimat hawa nafsu. Jadi dia itu milih-milih. Itulah kenapa di ayat-ayat sebelumnya itu mereka beriman. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab lalu kufur dan ingkar terhadap sebagian lainnya? Milih-milih, oh iki cocok ayat yang aku pakai, oh iki gak cocok iki disinggakno ae. Nah ini yaktumun, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan hal-hal yang enggak sesuai dengan yang bisa mengancam kepentingan mereka, bisa merugikan mereka disembunyikan, yang menguntungkan ditampakkan. Nah, ini termasuk keburukan dan watak orang-orang Yahudi yang tidak boleh kita tiru. Mereka sombong, enggan mengikuti kebenaran yang dibawakan Rasul yang diutus oleh Allah niku, bahkan sampai membunuh nabinya. Nah, kita masuk tafsirnya sedikit demi sedikit, lalu nanti kita kaitkan dengan zaman now, dengan kita ini ayat ini cocoknya seperti apa?
Walaqad ataina Musal kitab, ay a'tayna Musa at-Taurah. Sungguh dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa itu al-kitabah. Al-kitabah tafsirannya adalah at-Tauratah, yaitu kitab Taurat. Satu di antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah pada para nabi. Nggih niku salah satunya adalah kitab Taurat. Ada kitab Taurat, kitab Injil, ada kitab Zabur, terakhir kitab Al-Qur'an. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul ay atba'na wa arsalna ala ithrihi atau ala atharihi al-katsira minar rusul. Kami hadirkan, kami perturutkan setelah Nabi Musa ini, dan kami utus setelahnya para rasul. Nah, ini Bani Israel nggih. Kalau kita sekarang napa berarti? Dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu juga punya nama lain Alkitab, Bapak Ibu. Buktinya di awal mula Al-Qur'an disebut Alkitab. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu. Nah kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab, Alkitab. Tapi Alkitab di situ yang dimaksud Al-Qur'an. Di ayat ini Alkitab At-Taurah. Maka kalau kita kaitkan dengan zaman kita sekarang, ayat ini juga cocok. Dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Muhammad SAW Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, kami perturutkan atau kami hadirkan setelah Nabi Musa itu para nabi dan rasul. Itu nikmat juga. Nah, kalau kita sekarang tidak ada lagi nabi dan rasul, adanya apa? Penerus para nabi dan rasul, para alim. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW niku ngendikan al-ulama'u warathatul anbiya'i. Para ulama pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan harta, Bapak Ibu, tapi ilmu. Itu berarti kalau kita kaitkan dengan ayat ini di awal tadi di pembahasan sebelumnya sama ayat yang kita bahas adalah penyebutan nikmat Allah. Lalu orang Yahudi membalasnya atau meresponnya dengan keburukan. Berarti diturunkannya suatu kitab dan diutusnya seorang nabi itu nikmat besar dari Allah. Maka adanya Nabi Muhammad SAW dan adanya Al-Quran itu nikmat besar dari Allah. Lalu sama Allah dijaga Al-Quran ini sampai hari kiamat dijaga. Bahkan sampai ke surga itu masih ada Al-Quran. Tapi jangan dibayangkan Quran yang kita lihat berupa lembaran itu, mboten. Ya, orang-orang yang punya hafalan Quran. Dalam suatu hadis niku disabdakan yuqalu li ahlil Quran. Nanti di akhirat, ketika di akhirat sudah orang itu antara ke neraka atau ke surga, orang-orang yang mau masuk surga yuqalu li ahlil Quran. Orang-orang yang ahli Al-Quran, yang punya hafalan Quran. Ya, oke. Ketika mau masuk surga itu dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya. Hei, Mas, Mbak, sing duwe hafalan Quran, wocon Quranmu iku. Berarti Quran masih ada di dalam diri manusia, itu dijaga sama Allah. Bacalah Quranmu itu, tartilkan Quranmu itu, wartaqi, sambil naik ke atas surga. Wartaqi niku irtiqa, minggah. Napa niku? Munggah ke atas. Berarti surga itu bertingkat-tingkat. Embuh yo napa mungkin damel lift ta, eskalator ta, ondo ta, Allah alam ndak tahu kita. Yang penting dikatakan wartaqi, munggah. Nggak tahu seperti apa nanti naiknya itu. Kenapa disuruh ngaji sambil disuruh naik? Sebelum saya lanjutkan, itu menunjukkan Quran dijaga oleh Allah di dalam diri seseorang sampai di surga itu masih ada Quran, masih bisa ngaji nanti di sana. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'ta. Karena panggonanmu nang swarga, karena tempatmu di surga tergantung nanti di mana kamu mandek ngajimu. Nah, misal kita punya hafalan setengah juz amma.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sambil ngaji, Pak. Wah, nanti dak. Pun sampai aduha tok. Ya wis ngono nggonmu surgane. Ada. Nah, kalau hafalnya 1 juz lebih tinggi lagi. 30 juz, Masya Allah, bersama Nabi dan Rasul. Ada. Berarti adanya Al-Quran dan diutusnya para Nabi ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebut juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, dikirimkannya para nabi dan rasul setelah Nabi Musa. Ya, Nabi sinten mawon niku di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, itu kan banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Itu nikmat dari Allah. Kenapa dikatakan nikmat? Lawang niku para nabi dan rasul itu tugasnya ngajak umat manusia menuju surga. Masa bukan nikmat? Harusnya kan direspon dengan positif dan baik. Napa respon positif dan baiknya? Nggih manut ngoten lho, dituturi dan ditunjukkan iki lho dalane swarga. Ojo ngene, jangan begini, jangan begitu. Sudah, ndak usah neko-neko, ndak usah belok kanan kiri. Ini loh sudah ada jalan yang lurus. Itu tugas Nabi dan Rasul kan ngoten. Ternyata Bani Israil itu mboten. Oh, enggak cocok ini, tinggalkan. Oh, cocok diikuti, enggak cocok enggak diikuti, enggak boleh. Ngoten nggih. Nah, wa qafaina min ba'di rasul, kita kirim setelah Nabi Musa itu para nabi dan rasul. Nah, kalau kita berarti adanya para bukan hanya ulama, semua orang yang berperan dan memperhatikan keberlangsungan agama Islam itu termasuk nikmat dari Allah. Masjid-masjid, pengurus-pengurusnya. Kalau di dalam organisasi ada majelis-majelis dan dakwah yang meneruskan dakwah itu termasuk. Ini kan kalau ayat ini mengatakan kami mengutus Nabi dan Rasul setelah Nabi Musa sampai adanya Nabi Isa. Ngoten. Kalau kita kaitkan dengan zaman kita, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran tetap dijaga, ada para sahabat meneruskan perjuangan dakwah, ada kalangan tabi'in sampai sekarang. Siapapun yang terlibat di dalam gerakan dakwah termasuk nikmat besar. Ngoten. Nikmat besar yang harus disyukuri. Nggih. Dan dakwah niku luas. Tidak hanya secara lisan, secara perbuatan. Kalau di dalam organisasi itu ada napa niku? Oh, amal usaha. Itu kan dakwah. Nggih. Adanya nun sewu panti asuhan, pondok pesantren, sekolah-sekolah, masjid-masjid, usaha-usaha. Napa niku? Tijarah atau perdagangan. Itu semua kan dalam rangka mengajak orang kehidupannya lebih baik. Karena tujuan dakwah itu mengajak orang lain hidupnya lebih baik, dunia dan akhiratnya. Islam niku indah sekali, seimbang. Tidak hanya mengutus umatnya bahagia akhirat, sholat mawon, poso mawon, ngaji mawon, boten kerja juga, berkiprah mencari uang rezeki. Kenapa? Buktinya apa? Lah buktinya ada kewajiban zakat itu kan berarti himbauan dari Allah biar podo saged zakat. Himbauan sedekah berarti kan harus punya sesuatu yang untuk disedekahkan. Berarti kan perintah kerja. Nah, itu agama Islam. Sehingga ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia baik, di akhirat baik, terhindar dari api neraka. Itu. Kemudian wa ayyadnahu wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Ay a'tayna Isa al-ayat al-bayyinat wal mu'jizat al-wadihat ad-dalah ala nubuwwatih. Dan kami telah memberikan kepada Isa al-ayat al-bayyinat, ayat-ayat yang jelas yang ada di kitab Injil. Termasuk ayat yang jelas itu ya ayat tentang adanya Nabi Muhammad nanti. Di zaman Nabi Isa itu sudah disampaikan nanti akan ada nabi setelahku namanya Ahmad. Ai Muhammad. Atau Ahmad yang dimaksud adalah Muhammad. Di kitab Taurat juga sudah ada. Nggak. Sudah jelas ayat-ayatnya baik di kitab Taurat ataupun di Injil. Dan mukjizat-mukjizat yang sangat jelas yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Isa. Begitu juga kebenaran kenabian Nabi Musa. Ngaten nggih? Wa ayyadnahu bi ruhil qudus ay qawwainahu wa shaddadna azrahu bi Jibril alaihissalam. Dan juga Nabi Isa dikuatkan dengan adanya malaikat Jibril. Nah, ini kan Nabi Isa berbeda dengan nabi-nabi yang lain.
Kalau nabi-nabi yang lain kelahirannya normal, ada ayah, ada ibu. Kecuali Nabi Isa hanya ada ibu. Lebih istimewa lagi Nabi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, itulah salah satu di ayat Al-Qur'an itu, salah satu bantahan kepada kaum Nasrani ketika dikatakan, "Kenapa engkau jadikan Isa sebagai Tuhan?" Karena dia anaknya Tuhan. Buktinya enggak pakai bapak, ngoten lho. Ruh ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Non sewu. Kalau sampai mengatakan anak Tuhan dan mengakui bahwa Nabi Isa itu manusia, anak dengan bapak kira-kira satu jenis atau beda jenis? Satu jenis toh, sama-sama manusia. Berarti sama saja dia mengatakan Allah itu manusia. Kan enggak benar, ngoten lho. Ngoten nggih? Nah, akhirnya bantahannya itu, kalau memang engkau anggap Isa istimewa karena dilahirkan tanpa ada seorang laki-laki pun yang menyentuh ibunya, nah bagaimana dengan Nabi Adam? Kenapa tidak kamu tuhankan sekalian? Lebih hebat itu, tidak ada ayah, tidak ada ibu, langsung kun fayakun, gitu kan? Ini disebut secara khusus di sini, termasuk karena antara Nabi Musa dan Nabi Isa banyak nabi. Nah, ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, niki poinnya di sini. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ay afakullama ja'akum ya Bani Israil rasulun bima la yuwafiqu hawakum takabbartum an ittiba'ihi. Apakah setiap kali ada nabi yang ajarannya, yang ajakannya, yang dakwahnya la yuwafiqu hawakum, hawa, tidak sesuai dengan keinginan pribadimu, tidak sesuai dengan hawa nafsumu, takabbartum, kamu sombong. Sombong niku kan menolak. Dalam hadis Rasulullah SAW niku mengatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Dikatakan sombong itu ketika mendengar suatu kebenaran nyata benar, menolaknya, mendahulukan hawa nafsunya. Ngata. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, menganggap remeh orang lain. Ini mereka lebih parah, meremehkan nabi, ngoten lho. Nah, ini bagi kita jangan sampai kalau ada yang berbeda amaliyahnya, berbeda pandangannya, sudut pandangnya, berbeda pemahamannya dalam furu'iyah agama Islam. Furu'iyah ini pun apa toh? Hal-hal yang cabang-cabang, bukan pokok, ngoten lho. Kalau pokok akar, nggih, insyaallah tidak ada yang berbeda. Adakah di antara kita yang berbeda tentang keesaan Allah? Tidak ada. Kewajiban sholat 5 waktu? Tidak ada. Pentingnya zikir setelah sholat? Tidak ada. Semua sepakat itu baik, itu harus. Wajibnya puasa Ramadan? Tidak ada yang berbeda pendapat. Kono mengatakan tidak wajib Ramadan, kita wajib. Tidak. Semua sepakat. Hanya perbedaan-perbedaan dalam cara, perbedaan dalam penerapan, perbedaan cara menentukan awal bulan. Jangan sampai lantas dengan begitu musuhan. Apa bedanya kali Bani Israil musuhi Nabi ini? Ngoten toh? Apa bedanya? Aduh, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mempererat persatuan umat. Jangan sampai terpecah belah hanya karena urusan yang sebenarnya sangat bisa ditolerir dan saling menghargai dan menghormati. Ini mereka karena kesombongannya, karena gak cocok akhirnya dicaci maki. Gak cocok, gak hanya dicaci maki, jangan tinggal ini kebusukan perilaku orang Yahudi niku. Fafariqan kadzabtum, gak hanya ditolak, gak hanya didustakan, gak hanya dicaci maki. Wa fariqan taqtulun, di antara para nabi ada yang dibunuh karena gak cocok. Malah kakek ngomongin Nabi pateni del. Ada beberapa nabi Bani Israil itu yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, di antaranya Nabi Yahya, di antaranya Nabi Zakaria, dan ada nabi-nabi yang lain yang ketika berdakwah pada umatnya gak cocok, dibunuh, Pak. Bahkan nun sewu, Yahudi ini sampai kepada upaya mau membunuh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Ghatafan. Insyaallah ada peperangan di zaman Nabi, kalau tidak salah, Allah alam, ini seingat saya, yaitu di daerah Ghatafan. Nabi Muhammad SAW niku dihidangkan niku kambing muda, daging kambing muda bagian paha, karena Rasulullah itu paling suka bagian paha kambing muda.
Lah kok di situ itu diracuni, Pak, dengan racun yang sangat banyak. Nabi Muhammad SAW seorang nabi. Allah memberikan mukjizat, daging ini ku laporan. Ojo, aku wis disuntik wis dikai formalin contohnya. Napa niku yang zat mematikan itu? Niku Allah alam dulu. Dalam sianida lah napa lah, yang penting zat yang mematikan. Niku Rasulullah berkata, tanya, sinten sing nyiapno makan niku? Kula, seorang wanita Yahudi. Mau bunuh Nabi. Lah apa sampean kai racun? Oh yang ngetes mawon, lek sampean nabi temenan mesti semerap. Mesti Tuhan sampean ngandani. Ya wis lek sampean jan nabi temenan, ngoten terus. Gitu, Pak. Sampai seperti itu. Enggak hanya kepada nabi mereka, nabi kita saja yang waktu itu berdakwah pada mereka, terjadi peperangan di Ghatafan, menang. Sudah menang harusnya kan tunduk. Memang mereka tunduk. Buktinya Nabi Muhammad diberi makanan. Kan tandanya kita ngaku kalah, kita berada di bawah kuasa umat Islam. Kami kalah ketika peperangan itu. Monggo sakniki kita hariin. Lha wis ngaku kalah tiba-tiba di mata ini. Oh. Ketika ditanya, konfirmasi yang ngoten. Nggih lek ngoten jenengan nabi saestu. Kalau ngetes mawon. Kalau jangan boten nabi meskipun dimaafkan pun saya do sakniki. Saya yakin kalau seorang nabi betulan pasti Tuhannya akan memberitahu karena itu mukjizat. Akhirnya nggih pun, tapi ngoten nggih mboten syahadat. Niku lho. Ya Allah, dan melihat kebenaran depan mata. Niku lakum dinukum waliya waliyadin. Niku tadi sekali lagi sebagai kesimpulan dan penutup, ayat-ayat seperti ini sangat bisa dikorelasikan dengan zaman kita. Artinya apa? Kalau Allah mengutus dan sampai kepada suatu kebenaran dan itu benar-benar benar, kok enggak cocok sama kita atau enggak wah iki lek nurut iki wah habis riwayat saya ini misal ngoten iki. Wah ini bisa bisa merugikan saya ini. Nah, itu enggak boleh. Harus mendahulukan petunjuk Allah, tidak mendahulukan hawa nafsu kita. Karena apa? Karena itulah cara kita mensyukur nikmat Allah, yaitu dengan menerimanya dengan kebaikan. Maksudnya nopo? Nikmat Allah itu yang pertama petunjuk. Kalau datang kepada kita petunjuk, entah itu dari orang atau dari postingan, dari WA atau apa petunjuk, maka respon kita terhadap nikmat besar itu yaitu petunjuk kebaikan, yaitu dengan kebaikan serupa apa? Mentaatinya. Jangan seperti Bani Israel yang ketika datang Nabi dan Rasul mengingatkan kebaikan dan itulah nikmat besar dari Allah, malah dimusuhi, tidak sedikit di antara mereka yang sampai dibunuh. Ngoten nggih? Nggih, ini kemauan ingkang saged mriki pelajari satu ayat, yaitu ayat ke-87 surat Al-Baqarah. Mugi enten manfaatipun, kirang lebih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.